Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syahri Saldi dengan NIM C0123 dari kelas manajemen C angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi keuangan atau manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan merupakan manajemen keuangan yang berfokus mendalam tentang konsep-konsep manajemen keuangan itu sendiri, di mana seperti analisis investasi, di mana kita diharuskan untuk mengetahui proses-proses dari setiap investasi yang akan kita lakukan, seperti mengetahui apa saja risiko dan keuntungannya bagi perusahaan agar perusahaan bisa tetap berjalan dan beroperasi. Yang selanjutnya itu analisis risiko, di mana kita diberikan pengetahuan tentang bagaimana kita bisa mengetahui risiko-risiko dari setiap investasi yang akan kita lakukan secara mendalam agar tidak merugikan atau berdampak buruk bagi perkembangan perusahaan untuk ke depannya. Yang kedua, manajemen risiko. Manajemen risiko ini merupakan manajemen yang dimana kita disuruh untuk menghindari atau mempelajari bagaimana cara menghindari risiko-risiko buruk yang bisa terjadi dalam sebuah investasi, di mana kita diharuskan untuk memprediksi apa saja yang bisa merugikan perusahaan dalam proses investasi. Yang kedua, penilaian kinerja keuangan atau maksud saya yang terakhir, penilaian kinerja keuangan, di mana kita diharuskan untuk bisa menilai bagaimana kinerja keuangan pada sebuah perusahaan. Apakah perusahaan ini bisa dibilang sehat ataukah keuangannya dalam keadaan buruk, supaya kita tahu apakah investasi kita akan berdampak baik atau menguntungkan bagi kita sebagai seorang investor, atau malah menjadi bumerang atau sesuatu yang merugikan kita sebagai investor itu sendiri. Oke, selanjutnya itu hubungan antara return and risk, di mana ini tidak bisa kita pisahkan, di mana setiap pendapatan yang kita terima pasti ada risiko di belakangnya. Kita bisa ambil contohnya, semakin tinggi resiko yang kita tanamkan atau semakin tinggi resiko sebuah saham, reksadana atau obligasi, itu akan semakin tinggi pula pendapatan yang kita terima. Jadi itu bisa dibilang bahwa ini bisa dikatakan bahwa 50-50. Kemungkinan kita bisa berhasil jika kita mengambil resiko yang tinggi, tapi kemungkinan juga itu bisa menjadi sebuah bumerang atau kekalahan bagi kita seorang investor dan akan menyebabkan sebuah kerugian. Oke, selanjutnya itu jenis saham. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa adalah saham yang biasanya kita sering temui atau sering dipegang atau sering didapatkan oleh pemegang saham itu sendiri, di mana saham biasa ini bisa kita artikan sebagai saham yang memiliki hak suara, di mana setiap keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan seperti pendanaan dan operasional semacamnya itu harus dirundingkan oleh pemegang saham biasa. Ini tidak dapat dilakukan atau operasional tidak boleh dijalankan, sebuah inovasi tidak boleh diberikan jika pemegang saham biasa ini tidak ikut andil dalam hal tersebut. Ini bisa kita artikan atau bahasakan sebagai rapat pemegang saham. Yang selanjutnya itu saham preferen. Saham preferen ini berterbalikan dengan saham biasa, di mana saham preferen adalah saham yang tidak memiliki hak suara. Tapi di luar itu saham preferen bisa mendapatkan sebuah keistimewaan, karena ketika sebuah perusahaan bangkrut atau tidak mampu berjalan, saham preferen akan lebih didulukan diberikan sebuah pendapatan atau pembagian aset. Jadi saham preferen akan lebih didahulukan daripada pemegang saham biasa. Selanjutnya itu risiko saham. Yang pertama itu capital loss, di mana sebuah saham menurun secara drastis, yang tadinya dari 100.000 turun dengan nominal 7.000. Ini biasanya disebabkan oleh kinerja perusahaan yang buruk, sehingga menyebabkan nilai saham tersebut menjadi turun secara drastis. Yang kedua itu risiko likuiditas, di mana saham itu tidak bisa dicairkan atau dijual karena kinerja dari perusahaan tadi yang sudah melakukan sebuah kesalahan dalam perusahaan tersebut, sehingga saham ini susah dicairkan atau susah mendapatkan dividen. Yang kedua itu perusahaan yang bangkrut,
maksud saya yang ketiga itu perusahaan yang bangkrut, di mana perusahaan sudah tidak mampu atau sudah tidak bisa beroperasi dalam bursa saham, sehingga perusahaan itu harus tutup, dalam artian pilot atau sudah tidak bisa berjalan lagi, sehingga bursa saham atau para pemegang saham sudah tidak bisa mendapatkan pendapatan dari saham yang mereka tanamkan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah risiko pasar, di mana saham yang kita beli itu bisa terpengaruh dengan yang namanya pasar, di mana setiap saham-saham yang kita beli tergantung dari bagaimana perusahaan tersebut dan bagaimana pasar berjalan. Selanjutnya itu proses penilaian saham, di mana yang pertama kita melakukan pendataan atau analisis pada saham tersebut. Yang kedua kita bisa melakukan analisis pada perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut melakukan kinerjanya dengan baik atau perusahaan itu berjalan dengan baik. Setelah itu kita melakukan perbandingan pada harga-harga saham yang ada pada pasar atau bursa saham. Yang ketiga baru kita melakukan metode penilaian yang ingin kita lakukan dan metode-metode apa yang ingin kita pakai. Setelah itu kita melakukan penentuan nilai pada saham tersebut. Setelah itu bisa kita melakukan pembelian atau penanaman saham pada bursa saham tersebut atau pada perusahaan itu. Itu dalam risiko dan penilaian saham lanjutan. Yang pertama itu risiko sistematis, di mana risiko sistematis adalah risiko bagi pemegang saham atau risiko-risiko yang terjadi pada saham tersebut dan tidak dapat dihindari, seperti terjadinya inflasi pada sebuah negara, krisis global, dan masalah-masalah yang dapat menimbulkan risiko tersebut. Yang kedua itu risiko non sistematis, adalah risiko yang terjadi pada sebuah perusahaan tertentu atau di dalam sebuah perusahaan yang tidak memengaruhi saham-saham lain. Ini adalah salah satu risiko yang bisa kita hindari. Contohnya adalah kinerja perusahaan yang buruk, itu juga bisa menjadi risiko yang seharusnya kita bisa hindari dengan penanganan yang benar. Penilaian saham lanjutan merupakan proses penilaian saham secara mendalam menggunakan analis profesional seperti investor yang ahli dalam bidangnya masing-masing, sehingga dapat melakukan penilaian pada saham tersebut dengan metode-metode yang sudah disediakan oleh profesional. Oke, baik, selanjutnya kita masuk dalam jenis obligasi. Yang pertama itu obligasi dari pemerintah. Itu bisa kita artikan atau jelaskan dengan surat utang negara yang dikeluarkan oleh negara tersebut yang berupa obligasi itu sendiri. Ini bisa berupa dari BUMN atau semacamnya. Yang kedua itu obligasi dari korporasi, adalah sebuah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau sebuah PT untuk bisa dibeli oleh seorang investor dengan daya beli yang lumayan kuat. Oke, selanjutnya penilaian pada obligasi itu ada 3. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menganalisis arus kas masa sekarang. Yang kedua melakukan atau mengidentifikasi obligasi. Yang ketiga mendiskontokan arus kas ke masa sekarang. Oke, baik, selanjutnya kita masuk dalam jenis-jenis reksadana, risiko dan cara penilaiannya. Sebelumnya saya jelaskan, reksadana adalah tempat di mana setiap uang dari seorang investor itu dikumpulkan atau dihimpun untuk dilakukan investasi oleh sebuah perusahaan tersebut atau orang yang mengumpulkan dana. Jadi mereka akan melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan oleh orang-orang yang melakukan penanaman modal pada reksadana yang sudah mereka pilih. Oke, selanjutnya kita masuk dalam risiko reksadana. Yang pertama itu risiko likuiditas, di mana manajer investasi kesulitan dalam mencairkan reksadana yang ada, di mana setiap investor yang ingin melakukan penarikan pada reksadananya mengalami kesulitan karena hal ini. Yang kedua itu risiko pasar, di mana terjadinya fluktuasi harga pada reksadana tersebut. Yang terakhir adalah risiko manajer investasi, di mana adanya ketidakmampuan atau tidak adanya skill dalam melakukan investasi oleh manajer investasi ini, sehingga menimbulkan kerugian pada para investornya. Selanjutnya itu jenis-jenis reksadana. Yang pertama itu reksadana pasar uang, reksadana saham,
reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana syariah. Oke, selanjutnya kita masuk dalam konsep dan penilaian biaya modal. Sebelumnya saya jelaskan, biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan guna dapat melakukan atau dapat menggait atau mendapatkan dana dari para investor-investor yang ada. Penilaian modal juga dapat dinilai dari 3 hal, penilaian utang, ekuitas, dan struktur modal. Ini dilakukan guna mengevaluasi apakah perusahaan tersebut layak ditanami modal atau dana dari para investornya, apakah perusahaan ini bisa dikatakan akan memberikan keuntungan bagi kita atau tidak, apakah perusahaan ini akan beroperasi dengan baik di masa depan atau malah menjadi failit atau tidak dapat beroperasi atau gulung tikar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya undur diri.